Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Ibu Angela Serwani. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, peserta diseminasi aksi nyata budaya positif. Pada hari ini kita berada di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.7 budaya positif oleh Ibu Angela Serwani SPDSD. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara kita hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat materi, yang kelima diskusi, yang keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, marilah kita mulai acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kita hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Rabbana wa la tahmilna
rabbi wa'fu anna wa fil warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin rabbi habli minasyarihin rabbi habli minasyarika rabbana wa anfusana wa jangan menakuna naqsirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Angela Serwani SPDSD. Kepada beliau waktu dan teman kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau saya sering lupa mengucapkannya, jadi diulang kembali ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama. Di sini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata saya yang keempat, yaitu tentang aksi nyata modul budaya positif modul 1.4. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah datang tamu undangan dari SD 3 Kepiar, 1 Kepiar, 2 Purwantoro, 3 Purwantoro, dan 2 Kepiar dan Papanan dari 3 meeting. Anak-anak dari Gazendang dan untuk Bapak Ibu guru hebat dari SDN 1 Tegalrejo. Di sini tentunya Bapak Ibu sudah mengenal saya. Saya sendiri adalah Angela Serwani dari SDN 1 Tegalrejo. Di sini saya sebagai Bapak Ibu diundang di sini ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, bahwa saya nanti harus menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Ini saya sampaikan biar Bapak Ibu juga tertular untuk bisa mengikuti budaya positif yang nantinya bisa disampaikan di sekolahannya masing-masing. Ya. Insyaallah. Nah, di sini masih saya sampaikan lagi. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, di konsep utama modul budaya positif, di sini pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada kebutuhan manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nanti misalnya Bapak Ibu kurang jelas, boleh diulang lagi gitu. Jadi jangan terlalu tegang untuk diseminasi kali ini ya. Jadi kita buat enjoy karena kita juga meyakini kalau budaya positif di diri kita masing-masing. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu semua sudah mengenal apa belum ya? Sudah sebagian. Bisa menyebutkan apa itu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa. Dan kemudian gotong royong,
Kemandirian. Kritis. Bernalar kritis. Terus? Beriman. Apa pacarnya? Kreatif. Di sini juga sudah saya tuliskan bahwa profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, di sini bagaimana cara kita itu mewujudkan bahwa sebelumnya kita itu menyampaikan pembelajaran kan hanya monoton ya. Jadi sebelum kita kenal kurikulum merdeka, terus masih dengan KK13 dan sebelumnya dengan kurikulum yang lama, itu kita menyampaikan materi itu hanya berpusat bahwa anak itu pintar kalau anak itu bisa matematika atau ilmu pasti. Nggih napa mboten? Jadi nilai matematika berapa? 100. Padahal belum tentu. Karena setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing dan bakat serta minat yang setiap anak itu unik di sini. Kemudian saya lanjutkan di slide berikutnya. Di sini ada disiplin positif. Nah, di disiplin positif di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin kalau betul kalau disiplin itu tidak nyaman, harus pakai baju yang ini misalnya, sepatunya ini, nah itu kan disiplin. Datang tepat waktu padahal di rumah masih harus masak, harus ngurusi suaminya, itu untuk ibu gurunya. Kalau untuk muridnya kan harus datang tepat waktu padahal masih ngantuk. Nah itu kan ketidaknyamanan ya. Nah terus kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri, bukan motivasi yang dari guru atau dari orang lain. Nah, di sini nanti kita yang akan bahas itu nggih. Terus kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu nanti muncul dari dalam diri anak tanpa anak harus diberikan imbalan. Misalnya, kamu nanti kalau datang jam 7 tak kasih coklat, biar itu penghargaan untuk kamu datang tepat waktu jam 7. Kalau bisa malah datang lebih awal, nanti Bu Angel kasih hadiah yang lebih bagus. Misalnya seperti itu. Nah, kalau mendapat ancaman atau hukuman, kamu kalau nanti sampai terlambat, kamu mendapat hukuman lari keliling halaman sekolah. Mungkin seperti itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau misalnya sampai jelas? Oh, terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Jadi bagaimana cara kita itu bertahan hidup, yaitu dengan makan. Iya enggak? Iya enggak? Semua butuh makan? Pak Teddy? Oh gitu. Nah, bertahan hidup. Jadi untuk ini ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa hidup, makan, sehat, itu termasuk seperti kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan, gitu ya. Terus kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah di sini itu ada anak, misalnya ada anak yang dia kurang kasih sayang di rumah, terus kemudian dia caper sekali di sekolah, cari perhatian, di sing jungkir balik, di sing ngetak kancane, di sing jambak rambutnya kancane. Nah itu sebenarnya dia itu cuma pengen diperhatikan karena mungkin di rumah kurang kasih sayang. Nah itu nanti yang harus kita, bagaimana cara kita biar bisa
anak-anak seperti itu dengan cara kita yang tidak menyakiti dia. Jadi cara kita ya bagaimana cara kita sebagai pendidik, tapi juga sebagai penuntun dan pamong buat anak-anak di sekolah ini yang menganggap bahwa anak yang ada di sekolah adalah anak kita sendiri, gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah power atau penguasa, kekuasaan. Nah, ini juga sering terjadi di dalam kelas. Anak itu jadi bos gengnya mungkin, jadi pemimpinnya. Jadi dia merasa kalau dia itu aku yang paling aku paling pintar jadi aku harus bisa kamu itu di bawahku semua gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan power atau kekuasaan gitu ya, penguasa. Nah, kemudian ada kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kebebasan atau freedom, yaitu setiap manusia pengen dirinya, aku pengen seperti ini, mauku seperti ini. Nah, itu salah satu contoh bentuk kebebasan yang mereka inginkan. Sama juga seperti anak-anak. Anak-anak itu kalau di sekolahan, pasti Bapak Ibu juga melihat kalau mereka memiliki potensinya masing-masing. Iya tidak? Mungkin apa buatan? Jadi misalnya di kelasnya Pak Teddy, karena Pak Teddy guru agama, mungkin ada anak yang dia pelafalan Al-Qur'annya apa Pak namanya Pak? Menghafalkan masih. Maksudnya kalau bisa kenapa namanya itu? Nadanya bener itu lah. Oh, nah, Mas P itu. Nah, itu mungkin bisa untuk apa? Oh ya, anak ini pintar. Mungkin nanti ada lomba PAI gitu Pak, enten gitu. Nah, itu bisa dibuatkan dan itu mungkin anak seperti itu dia nilainya matematika kurang, tapi di nilai agama dia tinggi. Nah, itu nanti kan tidak semua anak itu harus pintar matematika untuk dikatakan dia pintar. Kita tidak bisa memaksa seorang tupai untuk berenang atau memaksakan ikan untuk memanjat pohon. Nggih tahu bener. Nggih tahu bener, jadi ya jawabannya bener gitu ya. Terus kemudian ada yang terakhir adalah kesenangan. Jadi bagi anak-anak itu memiliki kesenangan, dia akan happy. Happy itu keinginannya apa gitu, kalau terpenuhi dia akan merasa senang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu juga memiliki kebutuhan dasar seperti ini loh. Gitu. Ya. Bapak, misalnya Pak Heri, jenengan senang melakukan apa Pak? Saya senang melakukan tidur. Oh, makan tidur ya Pak? Makan tidur tuh. Nah, Kemudian lihat kasur, kemudian pengennya Aku dikasih anak belajar. Setahun kisah kesenangannya. Oke, terus kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi, arti dari motivasi dulu adalah dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi misalnya, wah, aku termotivasi sama Pak Wondo misalnya. Jadi Pak Wondo itu memberikan motivasi, jadi yang diberikan motivasi jadi termotivasi dengan kata-katanya Pak Wondo, misalnya seperti itu. Kamu itu bisa, kamu bisa. Nah, itu dilakukan secara sadar. Terus kemudian dibagi menjadi tiga perilaku, motivasi perilaku manusia ada tiga, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kalau di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi nurut soalnya lebih dihukum. Nah, itu motivasinya dari luar. Jadi kowe kudu seragam, nek ora seragam kowe kok kena sanksi. Nah, itu motivasi dari luar karena dia takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik.
biasanya pujian, yuk anak baik, besok lagi ya dilakukan seperti itu ya, itu udah bagus sekali. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik. Terus kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Jadi melakukan disiplin itu karena aku penting loh, ini disiplin untuk diriku sendiri. Aku tuh harus melakukan ini loh biar aku bisa menghargai diriku sendiri juga gitu ya. Terus kemudian di slide selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah penerapan hukuman. Yang pertama dengan penerapan hukuman. Nah, pada kita saat memberikan hukuman, kita sadar atau tidak sadar, itu kita sudah menyakiti dia betul. Misalnya, kalian ringko, besok, depan tiang bendera hormat karena tidak mengerjakan PR. Nah itu anak kan jadi tersakiti ya. Jadi aduh aku dihukum harus akhiri kon panas-panas madep bendera. Terus kemudian tidak nyaman, murid jadi takut. Nanti ketemu Pak Heri jadi takut. Wah Pak Heri galak kayak. Aduh kayak gue nek mau aku salah sih kayak gue dihukum gitu. Jadi murid menjadi takut. Kemudian memaksanya yaitu di sini mengharuskan kalau kamu harus melakukan apa yang sudah ini, kalau tidak kamu nanti mendapat sanksi atau hukuman. Kemudian selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan, jadi pembohong. Misalnya ini tadi siapa ya yang belum ikat? Oh sudah semua, padahal kelas kotor. Nah itu murid jadi bohong pada guru, bohong pada dirinya sendiri. Terus yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Biasanya untuk anak-anak yang memiliki IQ yang di bawah atau mereka memang tidak pintar di secara materi, secara pelajaran, tapi mungkin mereka pintar di olahraga, itu nanti kalau misalnya gurunya sering memberikan hukuman gara-gara nilainya cuma 40, 50, tapi tidak mau melihat bahwa olahraganya mendapat nilai 80, nah itu nanti anak ini akan menjadi rendah diri di dalam kelas. Jadi, aduh aku kok orang iso padha koncoku piye yo. Gitu. Nah, terus penghargaan. Di penghargaan juga tidak efektif karena merusak hubungan atau sifat diri. Jadi nanti kalau misalnya wah angel terus, misalnya saya jadi murid ya, peng angel terus sing oleh hadiah teko Bu Sulis, aku ra oleh, Ita ra oleh terus Narno yo ra oleh. Nah, itu misalnya kalau di dalam kelas maaf Pak Narno, ini ya. Contoh biar ngantuk karena ini jam-jamnya ngantuk ini. Terus kemudian mematikan kreativitas. Jadi murid akan merasa, wah aku dengan kemampuanku seperti ini aja aku sudah mendapatkan pujian. Aku sudah oke. Kamu pintar, kamu cerdas, jadi oke sama guru. Jadi buat apa aku harus lebih giat belajar? Buat apa aku harus mengembangkan kreativitas? Jadi dengan penghargaan itu juga akan mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah ini mungkin nggak benar. Belum lama kan kita tidak menggunakan sistem ranking. Pada saat kita membagikan rapor itu mesti anak-anak tanya, Bu saya ranking berapa? Bu saya peringkat berapa? Padahal sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan karena setiap anak yang seperti pada saat saya bilang tadi di awal bahwa setiap anak itu memiliki potensi, minat dan bakatnya sendiri. Jadi sehingga kalau dengan ranking kan ranking itu yang dinilai sebagian besar adalah mata pelajaran yang ilmu pasti ya, kayak matematika, IPA, IPS. Kalau sekarang jadi apa ya, kalau di kurikulum Merdeka itu IPA sama IPS kayaknya gabung jadi satu ya. IPAS. Ada IPAS. Nah,
Jadi menghukum dengan sistem ranking itu tidak baik. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ranking ya di rapot yang dibagikan kepada anak-anak. Terus kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak jadi dengan penghargaan itu dia jadi tidak menghargai dirinya, merasa udah, wah aku udah oke, aku udah keren, buat apa aku ini gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi seenaknya sendiri, jadi anak yang tipikalnya jadi sombong mungkin nantinya, gitu deh. Ada yang terlalu cepat saya menjelaskan? Oke. Terima kasih. Terus kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah tadi kalau dengan identitas gagal itu dengan hukuman dan penghargaan, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama konsekuensi. Tapi di konsekuensi juga belum sepenuhnya baik karena masih ada penguatan jangka pendek, masih perlu monitoring berkelanjutan, masih ada stimulus dan kemudian respon. Jadi misalnya kalau stimulus dan respon itu kita bertanya ke murid, kemudian muridnya merespon. Ini tadi yang belum nyapu siapa ya anak-anak ya? Oh yang belum nyapu Ansor Bu. Nah misalnya seperti itu. Maaf ya Pak Ansor. Saya berdaya. Sadar dan lebih teman. Terus kemudian murid menghormati peraturan, tapi di sini kemudian ada peraturan itu dia mulai mematuhi meskipun masih ada monitoring. Jadi monitoring itu perlu pemantauan dari gurunya, tapi murid-murid sudah mulai menghormati adanya peraturan. Kemudian di sini adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi udah nggak ada itu namanya anak itu kalau sudah salah nggak ada waktu dia untuk merenungi oh aku ini tadi salah, aku harus gimana untuk memperbaiki diri. Itu tidak ada kalau untuk di konsekuensi. Nah yang akan kita bahas selanjutnya adalah di restitusi. Nah itu nanti yang akan kita kembangkan di budaya positif itu adalah restitusi. Nah di sini di restitusi itu Bapak Ibu sebelumnya sudah mendengar belum kata-kata restitusi ini sebelum saya beritahukan di sini, kecuali Pak Teddy sama Bu Sulis karena habis dapat seminar jadi sudah mendengar restitusi baru saja ya. Sebelumnya sudah pernah belum ya? Oke. Nah makanya ini kita bahas. Bukannya saya pintar nih Bapak Ibu, saya tadi belum mengucapkan ini. Bukannya saya itu merasa pintar atau, tapi saya hanya ingin berbagi ilmu dan ini adalah untuk memenuhi tugas saya. Jadi bukan saya merasa pintar di sini, karena di sini di depan saya ini adalah guru-guru senior semua, Pak Narno senior, Pak Panar senior, Pak Wondo ketua KKG, matur Pak. Di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu mau melakukan sesuatu pasti berpikir, aku ini melakukan ini benar apa salah. Jadi kalau pikiran kan aku mau melakukan ini, aku mendapat hukuman. Kalau aku melakukan ini, aku bebas dari hukuman atau aku baik-baik saja. Nah, di sini yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi yang memegang kontrol atas dirinya itu yang murid itu sendiri, bukan orang lain. Yang mengontrol bukan orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini konsep disiplin pendekatan secara restitusi sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, di sini disampaikan dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pernyataan ini yang menyampaikan adalah dosen pada tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan
tapi belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan di sini itu, ya yang aku pernah melakukan A, ya aku tidak akan melakukan A lagi, gitu. Nah, terus memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kalau ada masalah, kita fokusnya cari solusinya bagaimana untuk memecahkan masalah ini, bukan saling menyalahkan. Jadi solusi yang harus kita ambil itu apa untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian di sini ada contoh kasus perbedaan. Jadi contoh kasus kita lihat dari ada 3 sudut pandang gitu. Jadi contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada 3 sudut pandang, yaitu secara hukuman, secara konsekuensi, dan secara restitusi. Nah, kalau secara hukuman, guru memberikan hukuman dengan lari keliling halaman sekolah 3 putaran atau hormat bendera. Nah, guru marah, murid menjadi takut, itu kalau hukuman. Nah, kemudian yang konsekuensi, secara sudut pandangnya konsekuensi pada saat siswa sering tidak mengerjakan PR adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi biasanya ini ada kesepakatan kelas. Di kelasnya Bapak Ibu ada kesepakatan kelas bukan nggih? Kesepakatan kelas itu jadi bukan peraturan kelas. Itu nanti Pulau bahas di slide berikutnya. Tapi kesepakatan kelas adalah apa yang guru dan siswa sepakati secara bersama-sama, dan itu nanti dilakukan dan ada konsekuensinya atau ada, oh ya kalau ini aku melanggar, aku harus seperti ini, gitu deh. Nah, terus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, keyakinan dirinya maksudnya deh, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini dicontohkan, misalkan itu kan siswa tidak mengerjakan PR. Nah, guru menanyakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan dirinya itu dengan, kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa kok kamu datang terlambat? Gitu ya. Terus dicari solusinya. Bu, saya tidak mengerjakan PR karena saya harus bantu ibu saya ceklok meeting. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, mungkin pulang sekolah kamu bisa mengerjakan PR-mu di sekolah dulu, kemudian pulang, terus bantu ibumu untuk ceklok meeting. Misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian posisi kontrol. Di sini posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada kasus yang kita bisa melihat bagaimana 5 posisi kontrol di restitusi itu untuk menyelesaikan satu buah kasus. Misalnya siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau di penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan menghadap ke timur. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sering melakukan ya. Jadi pada saat anak tidak memakai topi atau tidak memakai dasi, hukumannya adalah keluar dari barisan, kemudian maju di depan, anak dihukum. Nah, itu kita posisi kontrolnya di segitiga restitusi itu, di restitusi itu adalah sebagai penghukum. Nah, terus kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini biasanya merasa bersalah ini dengan ucapan dari gurunya. Jadi
Bapak Ibu gurunya itu mengucapkan kata-kata yang membuat anak itu, aduh aku salah banget ya, aku melakukan seperti ini salah banget ya. Jadi misalnya di sini berapa kali Bu Angel bilang ke kamu, Bu Guru kecewa dengan sikap kamu, dan seperti itu. Nah ini sering terjadi juga di anak-anak di sekolah sini, seperti tidak usah menyebutkan nama anaknya, tapi kan dia memang suka berkelahi dia, akhirnya sampai ngomong ya ampun, sampai budrek aku ngerasain kowe. Nah itu kecewa, jadi langsung mengucapkan. Nah itu si pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman itu adalah dengan kata-kata, ayolah tertib, buat Bu Angel bangga sebagai gurumu. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi memaklumi kesalahannya, tapi kemudian ayo dong tertib, biar buat Bu Angel ini bangga, gitu. Tapi nggak apa-apa, kamu salah nggak apa-apa. Yang penting besok jangan diulangi. Nah itu ucapan guru sebagai teman, jadi posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah tipe pemantaunya adalah tipe yang dia mengingatkan bahwa ini loh peraturan, ini loh ada hukumnya, ini loh ada sanksinya yang sudah disepakati bersama. Nah itu adalah tipe pemantau. Nah sedangkan yang tipe terbaik di sini adalah tipe manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kira-kira kamu memperbaiki, dan kamu akan memperbaiki kesalahan, bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini. Jadi ditanyakan, kamu tahu nggak salahmu apa? Kalau anak menjawab tahu, terus saya tahu salahnya ini. Nah, salahmu ini, kamu tahu nggak cara memperbaikinya bagaimana? Jadi kita cari solusinya kalau di posisi kontrol sebagai manajer, ya. Terus kemudian, nah ini tadi yang dibahas di depan tadi, yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Kalau di kelas saya kemarin mengajar di kelas 5, itu sudah kami sepakati melakukan keyakinan kelas, tapi belum ditempelkan, jadi masih sebatas ini loh keyakinan kelas yang dimusyawarahkan bersama. Nah di sini mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu, beda. Karena kita nanti peraturan itu kalau kita nggak nuruti peraturan itu kita nggak apa-apa, baik-baik aja misalnya seperti itu. Nah di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Rikon jawabannya. Untuk apa? Kenapa kita menggunakan helm pada saat kita mengendarai roda 2? Ini yang praktek menggunakan helm Bu Suis, Pak Wondo, Pak Panan kan di helm buatan Mbak jenengan lor. Pak Panan, Pak Heri belum, karena memang Pak Heri nggak mau pakai helm. Lima langkah mau. Oke, rumahnya cuma 5 langkah. Nah itu kenapa kita harus menggunakan helm? Pak Narno aja yang 5 langkah pakai helm loh. Tapi ini mungkin aja bagiku pedal tentang SD sampirannya. Tertib karena biar tidak kena tilang. Iya, tertib karena biar tidak kena tilang. Selain itu, untuk diri kita sendiri. Nah, keselamatan. Untuk keselamatan. Jadi misalnya tipe ya nggak ngazab ya. Jadi misalnya kita dapat apes kan. Hari apes tidak ada di tanggalan ya katanya seperti itu. Apes gegriul nggak tiba kepleset jatuh. Kalau menggunakan helm otomatis nggak apa-apa. Tapi kalau tidak menggunakan helm mungkin cederanya bisa paling ringan itu menyonyo. Menyonyo ngertos Bapak Ibu? Menyonyo itu ada jendol yang sirah atau ningko. Lah kalau lebih parah itu kalau sampai gedarotan. Nah itu tadi. Jadi fungsi helm itu sangat penting deh untuk keselamatan kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama pada saat COVID? Ini untuk apa? Ada yang mau menjawab?
Nah, menjaga kesehatan berarti ingin selamat juga. Nggih, bener. Pas pada waktu Covid itu kan kalau kita nggak melihat orang tidak pakai masker kan udah, aduh kan gue Covid orang ya, gue virus orang ya, ngoten ke cuci tangan aja setiap berapa menit cuci tangan, habis dari Alfamart uangnya dicuci, dijebur, gitu loh bahkan pas waktu itu, pas pada waktu marah-marahnya Covid-19 itu, karena ingin kita selamat. Makanya keyakinan yang diambil dari dua contoh ini tadi ya, dari helm sama cuci tangan sama menggunakan masker itu, bahwa keyakinan kita kalau kita menggunakan helm, kita jatuh, kepala kita oke, baik-baik aja. Yang kedua, kita yakin kalau kita mencuci tangan, menggunakan masker, kita akan terhindar dari virus. Nah itu tadi, yaitu jadi demi keselamatan dan demi kesehatan. Jadi itu merupakan keyakinan dalam diri kita. Nah, kemudian membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu dengan 3 cara, yaitu dengan cara berdiskusi tentang peraturan. Jadi kemarin pas pada waktu saya mengajar di kelas 5 itu diskusikan dengan murid, karena murid saya itu aktif semua ya di kelas 5, mereka banyak sekali usul. Kemudian usul itu ditampung dulu untuk dijadikan keyakinan kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas di kelas 5 itu adalah disiplin waktu. Jadi bagaimana cara kita menghargai waktu, sama juga menghargai diri kita sendiri kalau menghargai waktu, okay? Terus keyakinan kelas yang kedua di kelas 5 itu adalah berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain pada saat berbicara. Jadi misalnya Pak Heri baru ngobrol, kemudian Bu Sulis pengen ngobrol, tapi sebaiknya nunggu Pak Heri selesai ngobrol dulu. Nah itu yang diterapkan untuk anak-anak di kelas 5. Jadi kalau ada temannya yang berbicara, diam dulu, dihargai dulu, baru kemudian kalian berbicara. Kalau misalnya ini tidak bisa di-cut, ya tunjuk jari saja, gitu deh. Terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah dari diskusi itu tadi muncul banyak usulan dari anak-anak, kemudian dijadikan merumuskan yang ini loh, nggak boleh ini Bu, nggak boleh ini Bu, harus seperti ini Bu. Itu menjadi keyakinan dan diyakini oleh anak-anak di kelas 5. Nah, karena saya sekarang mengajar di kelas 6, ini nanti juga itu yang akan saya sampaikan kepada anak-anak di kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas juga, gitu ya. Terus yang terakhir adalah meyakini keyakinan kelas. Jadi kalau sudah yakin ini loh, ini yang aku buat loh, jadi aku juga harus melakukannya, seperti itu. Nah, budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolahan saya adalah membuat poster tentang bullying atau perundungan. Jadi sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu perundungan dengan anak-anak, di kalangan anak-anak, terutama di anak-anak. Jadi mereka itu kadang menghina, memanggil namanya dengan nama sebutan bapaknya. Itu yang terjadi di kelas 5. Jadi misalnya Cesar kan bapaknya Kak Imin ya namanya. Nah itu Cesar itu dipanggil Min, Kak Imin. Nah itu sudah termasuk salah satu perundungan ya. Salah satu bullying itu seperti itu. Nah mungkin juga bisa bullying yang menghina fisik. Jadi bercanda, maksudnya bercanda, tapi itu menyangkut tentang fisik. Jadi misalnya wah ini keriting, ireng, nah itu juga termasuk perundungan. Dan itu di sekolahan kami ditempelkan poster-poster untuk mengingatkan anak bahwa jangan sampai mereka melakukan perundungan. Jadi mereka setiap saat bisa membaca poster tersebut. Kemudian budaya positif lain yang dilakukan di kelas saya yaitu mempercantik kelas untuk meningkatkan semangat belajar. Jadi di kelas 5 itu digambar seperti itu. Itu pun saya juga terinspirasi dari teman satu sekolah dengan Bu Sulis. Itu dia menggambar kelas tapi gambarnya bermacam-macam. Jadi bukan di belakang saja, tapi hampir seluruh kelas itu digambari sama beliaunya. Nah,
itu menginspirasi sekali, karena kalau di kelas 5 itu mempercantik kelasnya, mereka buat tema sendiri. Jadi temanya adalah kelas imajinasi. Jadi mereka berimajinasi bahwa semua itu adalah serba digital. Jadi mereka itu kan ada gambaran yang sebelah sana itu kan gambaran anak yang menggunakan roket, kemudian yang sebelah kanan itu adalah anak yang membuka netbook untuk mencari berbagai macam informasi. Nah, itu adalah gambaran mereka bahwa suatu saat nanti mereka mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi astronot. Kita kan nggak ada yang tahu ya Bapak Ibu ya, karena anak-anak sekarang itu jangkauannya sangat luas dan semua serba digital. Kita nggak akan tahu ke depannya itu seperti apa. Kemudian yang di kelas 6 yang sekarang kita tempati ini adalah My School My Home. Jadi kelas ini dibuat senyaman, jadi terlihat kalau lebih hidup jadi dengan banyak tanaman. Soalnya kita lebih masukkan tanaman yang asli, capek anak-anak angkat junjungnya, karena harus siram-siram, terus harus kena sinar matahari, terus keyakinan kelas 5. Nah, ini tadi yang sudah dibuat dengan diskusi di awal tadi, yaitu adalah disiplin waktu, belajar dengan semangat dan antusias, serta penuh percaya diri. Jadi belajar dengan semangat, antusias, dan penuh percaya diri. Kemudian saling menghormati antar teman, selalu menjaga kebersihan dan keindahan kelas atau kerapian kelas. Kemudian menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Kemudian saling bekerja sama. Kemudian menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang terakhir adalah budaya literasi atau gemar membaca dengan pojok baca. Di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan. Jadi bagaimana membentuk keyakinan kelas itu ada banyak. Lebih abstrak daripada peraturan, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, terus kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dan sekolah dilibatkan dalam saat membuat keyakinan kelas. Itu yang harus dilakukan pada saat pembentukan keyakinan kelas. Jadi biar kenapa kalau semua warga kelas dan sekolah dilibatkan? Biar sama-sama tahu keyakinan kelas itu yang mereka inginkan apa, dan itu nanti yang harus diyakini bersama. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mendengar tentang segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi itu ada seperti pada gambar itu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini, untuk memvalidasi tindakan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Untuk segitiga restitusi itu langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang baik, yang terbaik untuk diri kita. Jadi menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik untuk diri kita. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah yang kita untuk diri kita sendiri itu baik gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan. Jadi setiap kesalahan itu juga memiliki alasan. Kenapa kok sampai terjadi kesalahan itu? Sama seperti kok datang terlambat? Oh ternyata semalam nonton bola, nonton Piala Dunia terlambat. Seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu ya. Terus kemudian
keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, tadi sudah buat keyakinan kelas, perawat masih dilanggar. Maka pada saat Anda melakukan kesalahan, tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tadi apa. Jadi biar ingat, ini loh keyakinan kelas yang sudah tak buat bersama-sama. Dan ini udah aku yakini. Dan sudah menjadi, setelah diyakini kan akhirnya jadi aturan yang di dalam kelas gitu ya. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kowe iki pengen dadi opo? Mesti nggih boten. Jangan tanya seperti itu enggak. Kamu mau jadi apa? Itu kalau sering melakukan kesalahan dan mungkin karena dari kesalahan-kesalahan kecil akhirnya jadi kesalahan besar nantinya, ya. Karena menyepelekan itu tadi. Nah makanya kita cari solusinya bagaimana. Nah menanyakan keyakinan keras kita harus memiliki motivasi internal. Jadi perubahan itu terjadi kalau siswa termotivasi dari dirinya. Jadi ada motivasi dalam dirinya untuk berubah. Kalau tidak ada motivasi dalam dirinya, mau berubah ya cuma sebentar saja. Nah di sini ada video yang sudah saya buat. Jadi contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada kasus yang pertama itu adalah ini ya, nggak bisa ya. Kasus yang pertama ini adalah anak murid saya kelas 5 ini terlambat datang ke sekolah. Ini kasus yang pertama, tapi ini videonya kalau tidak bisa dilakukan kan? Iya, sinyal. Kita lewati saja ya Bapak Ibu. Di sini ini menceritakan bahwa anak itu terlambat, kemudian saya panggil di kantor, kemudian saya tanyakan ke dia, kenapa kok kamu sampai terlambat ke sekolah, karena apa? Jawabannya karena semalam dia terlalu lama nonton bola, jadi nonton bola. Kemudian yang kedua ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Di video yang kedua juga masih loading aja untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, takutnya nanti keburu hujan. Di sini di contoh penerapan yang kedua ini adalah kasus 2, yaitu ada anak yang bernama Siva. Pas pada waktu dia berangkat ke sekolah, kan sudah ada keyakinan kelas bahwa mematuhi aturan yang sudah ada di sekolah. Nah, aturan yang sudah ada di sekolah itu adalah menggunakan sepatu berwarna hitam, sedangkan dia menggunakan sepatu berwarna putih. Oh, masih tetap belum bisa karena sinyalnya. Maaf nih Bapak Ibu, jadi belum memberikan contohnya. Nah gimana, kalau sudah urusan sinyal masuk dia harus ke powernya kan nggak bisa ya. Jadi harap dimaklumi. Saya menceritakan saja. Setelah anak itu dipanggil ke kantor, gitu, ditanya kok kenapa kok menggunakan sepatu berwarna putih. Jawaban anak itu karena sepatunya jebol. Untung nggak jawab karena bejel gitu ya. Jadi katanya nanti jawabnya karena bejel jika pakai sepatu warna putih boten. Karena saya berusaha dengan budaya positif ini, saya berusaha untuk mengikuti peraturan yang ada. Gitu. Jadi dengan budaya positif ini jujur saya bilang ke instruktur saya, kalau saya itu tertampar berkali-kali dengan adanya materi ini karena merasa ya ampun, iya aku itu seperti itu, ternyata itu tidak baik untuk murid saya, tapi masih saja tetap dilakukan gitu deh. Jadi di sini sudah saya, nah ini muncul gambarnya tapi betul saja tunggu ya Bapak Ibu. Ini tadi ya, karena sepatunya jebol, orang tuanya belum bisa membelikan sepatu. Nah itu solusi terbaik apa yang harus dilakukan? Kalau saya membelikan takutnya menyinggung perasaan orang tuanya, gitu kan? Untuk sebagian orang, tapi kalau ada yang orang mau nanti kok orang sisa tape malah aku mau gitu ya. Tapi ya senang. Tapi kan kadang kita harus menjaga perasaan orang lain juga karena orang lain itu belum tentu mau kita bantu. Takutnya nanti menghina. Waktu ini dua apa aku cuma mengurangi duit, gitu ya. Sebenarnya saya
pengen minum dulu. Saya minum dulu ya Pak. Silakan minum. Langsung habiskan. Benar Pak. Ini mudeng apa dasarnya mudeng kalau jelaskan karo muridnya ngoten iki lho. Iki menengi antara yes or no. Ngoten nggih. Terus gimana kenapa? Yang penting saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu tentang budaya positif. Kemudian yang ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among dalam posisi mengajar yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah contoh dari pengertian dari standar nasional pendidikan itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, profesional, dan sosial yang baik. Kira-kira Bapak Ibu sudah mencakup semuanya dari ini? 80%. Terima paparan? 80%. 80%. Saya pikir kalau sudah menjadi Bapak Ibu guru itu saya pikir sudah 100%. Nggak mungkin kita itu nggak profesional nggak jadi guru, nggih loh? Nggih. Tapi kita juga wajib untuk bersosial ya di masyarakat. Jadi absen gitu ya lupa pulang saja, mungkin seperti itu. Nah itu bukan budaya positif ya kalau lupa pulang ya. Maaf saya memberikan contoh yang jelek. Tapi realnya seperti itu, ngoten nggih. Nah sampai di penghujung diseminasi saya di sini, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Oke. Yang belum daftar CGP, tolong segera daftar CGP karena nanti takutnya terbentur dengan aturan. Untuk yang belum, kemarin dapat informasi itu, saya sekalian mempromosikan untuk jenengan semangat untuk mendaftar CGP karena katanya dengar sertifikasi itu diambil yang belum lolos pretest diambil diutamakan dari CGP. Maaf ya Bapak Ibu, jangan berpikiran terlalu di luar ini atau overthinking kalau CGP itu tugasnya berat. Tugasnya cuma seperti ini. Jadi cuma ngedit video, bikin video, terus menyampaikan. Jadi bukan usah ribet apa yang dibayangkan. Dibikin happy aja. Makan deh. Nek kula aja ngomong samune oke niku ora percaya. Sampun ada yang mau ditanyakan? Jelas. Sampun jelas? Ada yang mau didiskusikan? Ini tadi saya sudah ada 1 jam belum berbicaranya. Aduh ya ampun, ternyata lama sekali ya saya berbicara dan itu nonstop, makanya mau terasa haus sekali. Tapi saya ingin meminta tanggapan dari Bapak 2 orang atau mungkin 3 orang untuk memberikan tanggapan ke saya. Jadi bagaimana saya menyampaikannya? Jadi yang positif-positif aja ya Pak ya. Wis tak ketik ini. Monggo. Oke, sampai. Jadi saja. Jadi nggak apa-apa. Kamu dulu langsung berdiri ya. Ya. Yang aja dikasih berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Angela Sirlani yang saya hormati serta rekan-rekan semua peserta seminar yang saya hormati pula. Terima kasih sekali ini dari Bu Angel untuk seminarnya, ini sangat hebat, sangat jelas sekali. Saya terfokus pada satu hal
untuk keyakinan kelas. Jadi sementara saya mengajar, saya belum membuat seperti itu, dan saya saat ini juga belum sebagai CGP. Nanti saya akan meniru apa yang telah Ibu Angel sampaikan. Mudah-mudahan nanti saya bisa terus seperti ini, budaya positif. Jadi saya sangat senang sekali untuk hari ini bisa mengikuti seminar dari Ibu Angela Seglani SPD. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi dari Pak Narno, mungkin apa Pak Heri? Pak Narno, sesepuh wonten mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sunarno yang dan yang Tegarjo 1 katanya rekan-rekan. Perlu saya garis bawahi untuk Ibu Seglani SPD, apa yang disampaikan mudah untuk kami terima. Mudah-mudahan itu pun yang lain demikian. Hanya saja yang perlu kami pertanyakan, untuk CGP kan tidak semua masuk. Tolong cara-cara untuk bisa masuk dari CGP itu bagaimana supaya teman-teman bisa mengikuti langkah. Demikian, terima kasih. Atas tanggapannya, saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu di sini sudah mau hadir dan mengikuti diseminasi dari saya. Doakan saya untuk tetap semangat mengikuti pendidikan ini, dan semoga Bapak Ibu juga tertular untuk langkah CGP itu sama wonten enten sing PKB nek kula menjelaskan nanti tidak tambah semakin lama waktunya karena ini pun ke terak jam absen deh. Terima kasih saya tutup seminar saya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga Bapak Ibu pulang sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih. Yang saya sampaikan cuma rasa terima kasih yang sangat banyak sekali untuk Bapak Ibu karena mau mendukung dan berkolaborasi dengan saya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru hebat peserta diseminasi aksi nyata pada hari ini. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu narasumber kita, Ibu Angela Seglani. Semoga kita semua bisa meneladani aksi nyata dari Ibu Angela Seglani di instansi kita masing-masing. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita sudah sampai di acara penghujung kita, yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dibuka halaman 15. Saatnya istirahat. It's time to have